Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Nehemia 10. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakhalia, Jedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pashhur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Maasya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azania, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Milka, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hiskiah, Azur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabeel, Sadok, Yadua, Pelacah, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu.
Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Wahyu 2 ayat 1 sampai 29. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari Allah, dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembakau. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu.
dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Dan kepadanya aku karuniakan bintang timur. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian. Haleluya, luar biasa. Baru nyampe rumah, baru ngantar Pak DJ. Ya, tadi ya didengar kemarin ada Pak Enardo ya, yang berapa Januari ya, ada Pak Enardo juga sudah kemari, Pak Andi. Ya, senang sekali kita kalau ada kunjungan ya. Kalau Pak Enardo ini kan luar biasa ya. Pak Enardo ini orang yang rendah hati sekali, saudara ya. Jadi kita baru pindahan pastori, Pak Enardo ini ikut pindah-pindahan, ikut pindahin kasur segala macam ya, ranjang. Itu pertama kali kita dapat pastor itu Pak Enardo yang nempatin itu. Ya, luar biasa Pak Enardo. Dan ini ada Pak TJ juga datang, juga bisa tinggal di situ juga ya Pak TJ. Juga ada Pak TJ dengan istri ya datang. Waktu itu Koden juga datang ya, Koden juga datang. Terus yang pernah dipastori siapa lagi itu Metatron ya. Kita pengen jadi berkat ya, ingin jadi berkat supaya pastor ini bisa benar-benar kita memberkati dari kita untuk kita ya saudara ya. Nah, yang luar biasa lagi saudara ya, bagaimana kita setiap hari kita berbuah ya, kita terus berkarya bagi kerajaan surga ya. Komunitas kita makin berkembang. Sekarang kelihatan ya, orang-orang dari Kukam, dari gelandangan Daklosen namanya, Daklosen, orang yang kehilangan rumah, yang nggak punya rumah, Daklosen, tanpa rumah, tanpa atap ya, orang-orang yang tidak beratap maksudnya begitu ya. Karena komunitas kita juga banyak dari Daklosen ya. Saudara, itu semua berkat Tuhan gerakan hati kalian semua ya. Apakah karena tahu ya? Bukan, karena kita semua saudara ya. Di sini juga ada Marcel membantu ya. Dan ada yang lain-lainnya ya, semuanya membantu. Ada Junita nih baru dikirim ya dari Jakarta. Semua membantu, kita kerja tim saudara ya. Dan ada beberapa dari gereja lain seperti Ibu Heni ya, yang rajin setia ya, hampir tidak pernah absen kecuali kalau lagi pulang ke Indonesia. Semuanya membantu saudara. Tapi juga ada dari orang-orang Suriname ya, orang-orang Aruba, bahkan yang bekas pecandu saja rajin ya. Itu Peter itu orang ribet saudara, tapi setia saudara ya. Setia, dia bantu ya, walaupun makannya banyak ya, tapi ya selalu datang nemenin ya, selalu bawain barang-barang buat teman-teman kita ya, yang membutuhkan ya. Dia selalu nyariin barang bagus, dan kalau ngasih barang itu dia nggak pernah barang jelek saudara, mesti barang bagus. Peter kalau kasih ya, jaket bagus, sepatu bagus ya. Peter dia hunting buat teman-teman kita yang lain ya, untuk benar-benar ya, dia benar-benar menjiwai ya. Dan ketika dia difitnah, dicaci maki, dia marah saudara ya, tapi dia nurut saya omongin ya. Saudara, anda tahu nggak saudara, itu ada sebuah proses. Dia itu begitu emosi ketika difitnah ya, waktu itu ya, dia pernah kekiran sama orang inilah jemaat lain gitu ya, dari gereja lain. Dia marah sekali, dia misu-misu terus dia bilang sama saya,
Terus kamu gimana? Terus what will you do? And I will whatever you will and I do. Dia bilang begitu. Apapun kamu mau gimana jadi apa mau kemain orang ini seperti apa? Dia bilang kamu kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang begitu ya. You full with the Holy Spirit. You have to ask the Holy Spirit what He want. Jadi ya, of course I forgive him. Dia begitu keren saudara ya. Wah, dia udah dengar khotbah tiap seminggu 2 kali ya. Tentu saja saya mau memaafkan dia. Keren banget ini saudara ya. Emosi difitnah saudara ya. Pernah sama satu orang cewek India saudara ya. Difitnah juga, katanya dia mau membuli dia apa. Saya lihat sendiri, Ana lihat sendiri saudara ya. Nggak begitu. Kita lihat sendiri ini tiba-tiba si cewek ini teriak-teriak sendiri kayak orang apa gitu ya. Terus playing victim dia gitu ya. Nah, kita tahu saudara, kita ngelihat dari jauh kita semua sama-sama ngelihat, saya dari sisi sini, Ana dari sisi sana. Jadi nggak ada Peter mau ngapain dia itu nggak ada saudara. Orang ini sering difitnah ya Peter, saya ngeliat kasihan saudara, sering difitnah. Makanya dia kalau ketemu polisi takut saudara ya. Seakan-akan ada orang yang seperti itu ya saudara. Ada orang yang selalu difitnah lagi ya. Ada ya orang yang begitu ya. Anda termasuk orang yang begitu? Nggak ada loh. Karena jangan ngomong nggak ada ya. Dia selalu sialnya, pokoknya kalau ada apa difitnah pasti kalah dia. Mungkin karena responnya ya. Kalau saya lihat itu karena responnya saudara ya. Jadi ketika kamu difitnah, responmu itu harus benar saudara. Jangan kamu responnya tuh langsung marah atau ya bodoh amat tuh, enggak, tenang aja, yang tenang. Ketika kamu dalam kondisi difitnah itu kamu harus tenang saudara. Kalau kamu difitnah, kamu tidak tenang, kamu merespon yang tidak baik, maka jadilah fitnah itu buat kamu. Tapi kalau kamu tenang, difitnah, kamu diam. Jangan mengiyakan, bilang enggak. Kalau memang tidak seperti itu. Mungkin kamu jengkel, nah itu yang perlu diajar. Yang perlu belajar, kamu perlu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana mengatasi keki itu ketika difitnah, saudara. Apalagi difitnahnya rame-rame. Ya, saya sekarang ketawa kalau difitnah, saudara ya. Ketawa terbahak-bahak. Dan kelihatannya fitnah itu hebat ya, orang itu berharap saya bisa tumbang. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kamu difitnah, kamu tidak akan bisa tumbang kecuali responmu salah. Kalau responmu kalap, masuk jerat. Kalau kamu tetap tenang, lepas kamu saudara. Saya dulu kalau difitnah kalap saudara ya. Masuk jerat, tapi setelah saya ngerti ya, saya bersama Tuhan Yesus diajari metanoia. Kalau difitnah harus tenang saudara. Kalaupun hati panas, hati jengkel ya, difitnah ya, tenang saja saudara. Karena semua yang orang itu fitnahkan ke kamu akan balik ke dia saudara. Balik, percaya saya. Yang penting kamu tenang, cool. Jangan marah. Jangan membalas mencaci maki. Klarifikasi sama yang penting saja. Siapa yang kamu anggap penting untuk klarifikasi? Ya, jangan bolak-balik klarifikasi bebeki kemana-mana. Satu saja kamu sama siapa? Buka, udah selesai. Misalnya sama yang berwenang, atasanmu, atau sama polisi, atau siapa, kamu udah urusan dengan yang lain, urusan sama istrimu, ya udah kamu cerita sama istrimu atau klarifikasi sesuatu. Kalau kamu bolak-balik klarifikasi, kamu malah bebeki, malah salah kamu saudara ya. Nah, hari ini kita cerita tentang orang Israel yang difitnah bolak-balik saudara ya. Orang Israel ini kan difitnah bolak-balik ini kan, sama si Hamas ini kan, sama kaum woke ya, si LGBT CS ini ya, difitnah bolak-balik nih Israel ini. Ya, kalau Anda lihat dari kemarin ya, dari Nehemia 8, 7, 8, 9 ya 10, wah difitnah bolak-balik, mau membangun bait suci difitnah, dipersulit ya saudara ya, dipersulit, difitnah sama musuh-musuhnya. Katanya mau memberontak lah apa segala macam, termasuk hari ini kan orang-orang Israel sama nih kan, perangnya kan perang Iran Israel Persia kan, dengan wilayah Persia dengan Israel. Tetapi bedanya dulu Israel lemah tak berdaya, hari ini Israel dijaya ya, adidaya. Respon mereka apa saudara? Kalau Anda lihat ya dari Nehemia 4 mulai itu, yang mulai surat menyurat itu difitnah itu ya,
sampai Nehemia 10. Akhirnya mereka bisa menang dari fitnahan dan mereka bisa meneruskan, dan akhirnya mereka difilter siapa yang berhak masuk ke Yerusalem, yang dijaga benar-benar. Saudara, ketika kamu menghadapi fitnahan demi fitnahan, saudara ya, responmu itu yang pertama harus tenang. Dan kamu tahu kamu tidak salah. Jangan berusaha membuktikan. Tenang, saudara. Jangan berusaha, makin kamu berusaha membuktikan, kamu makin keciret. Yang pertama itu tenang. Ya, jawab seperlunya. Dan jangan bebeki. Ya, 1, kamu harus tenang. 2, jawab seperlunya, jangan bebeki. 3, klarifikasi, saudara, sama orang yang penting saja. Ya, dan kamu harus tetap mengasihi. Nanti kamu menang. Tiba-tiba kamu punya hikmat, tiba-tiba kamu punya cara buat lepas dari fitnahan itu. Hidupnya jangan serampangan. Kalau kamu marah, kamu akan menggenapi fitnahan itu. Tuh kan bener kan. Nah, gitu, saudara. Fitnahan itu kan sebuah nubuatan kutuk yang jelek. Ya, fitnahan itu ya. Fitnahan itu kan sebuah sumpah serapah, kutuk yang jelek. Nah, kamu jangan mengaminkan, jangan kepancing. Apa, saudara, ending dari orang-orang Israel ini? Menang. Ya, menang. Nah, tapi masalahnya ada orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi diomongin dikit saja udah panas, udah kejang-kejang. Nggak kenaan diomongin. Maka kamu akan endingnya kamu nggak akan happy ending. Ya, ribut. Mungkin kamu mau ajak menang-menangan ribut gitu ya. Ya bisa, tapi kamu kalah. Sehingga orang tanya nih, perang Iran, Hamas, Israel, semuanya kalah, semuanya banyak yang mati. Perang itu nggak ada yang menang, saudara ya. Perang itu semuanya kalah. Cuman siapa yang paling dirugikan, siapa yang tujuannya tercapai. Perang itu seperti itu. Apakah Hamas tujuannya tercapai? Ya enggak. Kecuali kalau tujuannya memang mau bikin sengsara Israel, itu pun tetap gagal. Iran malah bersatu kan. Apakah Iran itu menang? Ya enggak, malah gagal. Tujuannya apa Iran? Mau show off juga kalah. Mau tujuan apapun kalah, saudara, Iran itu. Lalu Israel bagaimana? Loh, tujuan dia memang mau ngerjain Iran, dia menang, udah selesai. Gitu, dia tergantung tujuannya. Lah kamu orang Kristen, menang kalahmu itu di apa? Di patokan menang kalahmu itu apa, saudara? Menang dari fitnahan, Pak. Ya salah, saudara. Menang, Pak, supaya musuh saya hancur. Ya salah. Menang kalahmu itu kamu pengen menang kalahmu itu pengen menghancurkan musuhmu kok. Kamu bukan Kristen, kamu bukan pengikut Kristus. Menang kalahmu itu apa, saudara? Definisi menang. Saya lolos dari fitnah. Lah itu namanya bukan menang kalah, lolos dari fitnah itu wajar kalau memang kamu tidak berbuat kok. Apa yang menang ketika kamu difitnah? Apa yang disebut menang? Ketika kamu dikeroyok, apa yang namanya menang? Yang namanya menang ketika respon kamu benar. Kamu tetap menjaga buah roh itu tetap ada padamu. Karakter Kristus itu tetap ada padamu. Itu yang namanya menang. Ya. Kamu menjaga kemurnian hatimu. Tadi ya, keyahudianmu, kesalehanmu maksudnya ya. Ngaku-ngaku Yahudi tapi ternyata nggak Yahudi. Ya. Saudara, kalau cerita ngaku-ngaku Yahudi ternyata nggak Yahudi, ini sebenarnya si Yohanes itu lagi cerita yang Birkat Haminim yang di Yavne, ya saudara ya. Mereka mengutukin orang-orang Kristen, pengikut Nasaren, pengikut Hanotsri, pengikut Kristus, ya. Tetapi juga mengutukin orang Saduki, ya, Birkat Haminim tahun 90, ya saudara ya. Tahun 90-an itu kan bersamaan dengan ditulis kitab Wahyu. Mereka ngaku yang paling Yahudi, saudara. Mereka ngaku yang paling Yahudi, tapi mereka yang paling ngawur ya. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Yahudi, tetapi kelakuannya, hidupnya tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ya, sekalipun kelihatannya melakukan ritual, tapi bukan itu. Bukan hukum Taurat yang itu, tapi ritual adat istiadat. Kemudian setelah itu ritualnya selesai ya ngacengan lagi kayak ini. Orang Muslim ini kan, orang-orang Islam ini kalau pergi ke masjid, ritualnya selesai ngacengan lagi. Santriwati pun ditabrak, santri pun disodomi.
istri pun dikaplokin, kawin lagi. Lagi di masjid ngapain? Di masjid malah cerita tentang janda baru, saudara, merumpit janda. Ya, orang-orang beragama itu mengerikan ya, saudara ya. Setelah mereka melakukan ritual agamanya, tuntas syahwat agamanya itu, mereka terus melampiaskan syahwat hawa nafsunya. Setelah syahwat agamanya dituntaskan, halusinasi delusi agamanya dia, lalu dia tuntaskan syahwat nafsunya dia. Itu orang beragama seperti itu. Nah, itu yang ngaku Yahudi tapi nggak Yahudi. Nah, itulah sad ending dari dari kisah Yahudi di zamannya, dari zamannya mereka kembali dari pembuangan sampai ke zamannya Yesus. Diberi waktu 480 tahun, saudara ya, dari pembuangan sampai ke zaman Yesus. Di waktu 480 tahun mereka bukannya memperbaiki karakter mereka agar serupa dengan Sang Yehova, lalu dengan ahava, dengan cinta untuk melakukan Torah, tapi mereka membuat hukum mereka sendiri. Akhirnya endingnya apa? Ending akhir dari perang ending itu. Seharusnya waktu itu kerajaan Persia memberikan kesempatan mereka untuk membangun kembali. Berapa banyak Anda diberi kesempatan dalam hidupmu untuk ya, tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Saya adalah kesempatan kedua dalam hidup saya ini. Saya masuk Eropa, itulah kesempatan kedua saya. Ya, makanya saya jaga benar-benar setiap kepercayaan, setiap perkara kita jaga benar, saudara. Kesempatan kedua ini, kamu mau happy ending atau mau sad ending? Kesempatan kedua itu dahsyat tuh, saudara. Second chance, saya dulu pernah sharing kalian ya, second chance. Kesempatan kedua, kalau kamu diberi kesempatan kedua, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu isi dengan kesempatan kedua ini? Anda mau happy ending atau sad ending? Ya, pertempuran dengan Persia, ya bukan mereka yang tempur ya, karena mereka kan ada di Babilonia ya. Yang tempur adalah si Babel dengan Persia dan media Persia. Lalu orang Yahudi ini kayak bulan-bulan aja jatuh ke tangan Persia. Tapi di tangan Persia itu mereka dibolehkan pulang oleh Kores yang agung. Malah disebut Kores yang agung itu adalah Mesias katanya ya, oleh Yesaya disebut Mesias. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya ya, setelah kamu mendapat kesempatan kedua, kamu mau happy ending atau mau sad ending? Kamu mau gunakan kesempatan ini untuk maksimal bersama Tuhan Yesus atau enggak? Coba sekarang kamu tenang, diam. Kamu apapun kondisimu hari ini, andai aku diberi kesempatan kedua, detik ini aku mau ngapain? Lakukan itu, saudara. Dan begitu kamu dapat, oke, aku mau bikin begini, anggap ini adalah kesempatan kedua bagimu, lakukan. Ada terobosan nanti, coba lakukan aja. Andai aku diberi kesempatan baru oleh Tuhan, apa yang mau kamu lakukan? Hati-hati, kalau kesempatan lagi mau kawin lagi apa, kepret nanti sama malaikat Tuhan, saudara ya. Kasih kesempatan kedua malah mau kawin lagi. Loh, maksudnya kesempatan kedua apa? Kamu berkarya apa? Hidupmu supaya berguna bagi kerajaan Allah, saudara. Hati-hati, saudara. Andai kata Tuhan kasih kamu kesempatan kedua, akhir dari peperanganmu di dunia ini, saudara, kamu kasih kesempatan kedua, kamu mau apa, saudara? Kau mau hidup dengan hawa nafsumu, kamu mau hidup habis-habisan dengan Tuhan, kau mau hidup mulia bersama Tuhan, kamu mau hidup jaga dalam kekudusan, berdiakonia yang kencang, apa kamu lakukan? Apa coba kamu bayangin? Didoakan, ya. Tapi yang penting, kalau Tuhan beri kamu kesempatan yang kedua, hiduplah dalam cinta yang melimpah, nggak ada lawan. Hiduplah di dalam kekudusan. Sisanya apa yang mau kamu lakukan? Ya, akhir dari kisah ini, kamu apa, saudara? Kau mau jadi sok Kristen, ya tadi sok Yahudi, mau jadi sok Kristen, ternyata kamu bukan Kristen. Kamu ternyata pengikutnya pendeta, kamu pengikutnya organisasi, pengikutnya denominasi, bukan pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut Kristus, tapi pengikut gereja.
ya kan? Atau kamu mau menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.